Hai, assalamualaikum kalian semua. Kuharap kalian baik-baik saja. Di sini ada energi yang tak terduga. Dia menghubungi kamu kembali. Tak terduga, ada yang tiba-tiba menghubungimu kembali. Kita akan lihat ya, untuk orang yang menghubungimu kembali. Pembacaan ini bisa resonate, bisa tidak, tergantung bagaimana kalian memanifestasikannya. Oke. Teman-teman, saya melihat energi dari orang yang ingin menghubungimu kembali adalah orang yang memang sudah kenal kamu. Dia adalah orang yang terlibat dalam satu proyek, pernah kerja bareng dalam satu komunitas yang sama ya. Kemudian mungkin teman sosial media kamu. Dan di sini dia bertujuan untuk kembali lagi memiliki komunikasi yang hangat dengan kamu. Ini energinya, saya nggak melihat ada yang negatif ya. Dan apakah di sini memang ada indikasi cinta? Kita akan lihat ya teman-teman. Kita lihat dari energi dia. Nah, di sini sepertinya energi dia itu sudah lama pergi. Karena ada kartu travel. Jadi intinya sudah lama pergi. Hubungan kalian sempat berakhir atau tidak saling komunikasi lagi. Dia adalah seseorang yang lembut, yang kalau ngomong tuh sebetulnya nyaman ya. Kalau dibilang dia komunikatif, iya dia komunikatif. Dan di sini kalau aku lihat ada kartu Prince of Heart, orangnya memiliki sikap perhatian. Dia suka memperhatikan hal-hal kecil. Kemudian kamu tuh kayak ngerasa cocok sama dia. Waktu itu apa sih yang membuat hubungan ini berakhir? Karena mungkin cemburu ya, kecemburuan, atau memang ada sisi posesif. Itu yang aku lihat. Punya bottom of deck di sini itu hubungannya nggak jelas kala itu ya, mungkin status juga agak ngeblur. Terus yang aku lihat juga kalian banyak berantem, cemburu ya, karena cemburu. Oke. Aku akan buka di sini bagaimana rasa dia ke kamu. Oke, teman-teman, aku melihatnya di sini positif ya. Freedom itu artinya dia memiliki energi yang sebetulnya kayak masih berada di sekitaran kamu. Jadi energinya sekarang dia ini mungkin masih sendiri. Ya, masih sendiri. Saya ngelihatnya sudah bebas. Kalau mungkin kamu kenal dia dulu, pernah punya hubungan dengan seseorang, statusnya sudah bebas. Nah, mungkin dia merasa sudah capek sendiri. Ya, mungkin pernah sama kamu tapi hubungannya mungkin gak jelas, kalian banyak berantem, dan sekarang ingin benar-benar mencari seseorang yang mengisi hati. Aku bisa melihat orang ini itu masih belum bisa melupakan kamu. Dan jujur aja, tujuan dia datang ini mengharapkan sesuatu yang romantis. Sekarang aku akan buka dari kartu tarotnya ya teman-teman. Kita punya bottom decknya guarded. Dia merasa nyaman, aman bersama kamu. Kita ikutin alurnya aja ya. Apa rencana dia? Apa rencana dia terhadap kamu? Aku melihat seseorang ini akan dengan sangat sabar, pelan-pelan untuk memenangkan hatimu
kembali. Dia memiliki energi untuk meyakinkan kamu. Yang kedua, dia melihat meminta sebuah kesempatan ya, aku ngelihatnya. Karena jujur, kenapa dia minta kesempatan itu? Karena dia memang masih belum bisa lepas dari kamu. Kita lihat ada kartu kodependensi. Kodependensi itu dan dilanjutkan dengan kartu harapan. Artinya apa? Artinya aku sangat berharap untuk bisa dekat dengan kamu. Secara energi, orang ini ingin membawa namanya misi kebaikan. Kebaikan tuh dalam arti dia pengen ada satu hubungan yang baik dan sehat sama kamu. Kali ini dia datang memang bukan dengan paksaan, namun dengan kesadaran diri sendiri. Dia sangat yakin dengan kamu. Dan di sini dia melihat kamu sekarang itu sudah berbeda. Ya, dia melihat kamu mungkin kamu lebih bisa membawa dirimu tuh menjadi lebih baik. Terakhir daripada kamu ketemu sama dia dulu, kamu jauh lebih baik. Kamu tuh banyak sekali peningkatan. Kita akan lihat pandangan spesial dia terhadap kamu. Sekarang ya dia tuh kayak berpikir mungkin makin berumur ya, dia itu kayak orangnya males untuk melihat hal baru ya. Kalau aku lihat di sini, dia sangat menyadari dan sangat mengetahui bahwa kamu itu partner yang benar-benar cocok buat dia, yang sangat mengerti dia sampai seakar-akarnya. Emosi dia itu bisa kau pegang. Itu. Yang kedua, secara spesial, dia melihat kamu itu menyenangkan. Kamu tuh adalah orang yang kreatif. Kamu tuh orangnya gak cuma ngomong doang. Ketika kamu mampu, kamu langsung merealisasikannya. Jadi tidak ada kepura-puraan di sini. Dan kamu tuh menarik loh. Secara physically, appearance, kamu tuh menarik. Kemudian di sini ada kartu emotion. Dia tahu kamu tuh lembut. Dia kayak merasakan sense of feeling itu, kamu tuh ada perhatian khusus sama dia. Ada satu ikatan spesial kalau aku bilang, yang membuat dia itu juga bisa merasakan emosi kamu, kekhawatiran tentang kamu, rindu sama kamu. Itu tuh kadang-kadang tidak perlu diungkapkan, tapi memang kalian tuh punya balancing, punya kesetaraan dalam asmara, dalam koneksi. Dan dia kan di sini aku ngelihatnya kayak dia itu orang yang ingin mengisi kekosongan hati kembali kan. Dan sekarang dia lihat kamu tuh udah berbeda gitu loh. Jadi dia tuh pengen ada kesempatan dan ingin merasakan hal yang sama. Wah, kalau sekarang dia lebih maju, dia lebih hebat pikirnya kan. Sekarang emosinya juga sudah lebih stabil. Itu. Di sini, teman-teman, jujur, selama dia tidak bersama kamu, saya ngelihatnya dia banyak kekecewaan. Ada sesuatu hati yang kosong. Kalau misalnya hatinya orang kosong, itu tidak mudah untuk bisa terbuka ke orang lain. Kalau dia mendapatkan pengganti kamu, toh itu gak akan pernah sama rasanya. Dan di sini kartu Nine of Pentacles ya. Aku tuh kayak melihat gini loh, kehadiran kamu itu dibutuhkan untuk memang menyeimbangkan, menyemangati. Udah itu dia tuh melihat ketika berjalan sama kamu tuh semuanya sebetulnya serba mulus. Mungkin yang menghancurkan hubungan kalian adalah ego.
Kita akan membaca secara romansa, teman-teman. Kita akan membaca secara romansa. Wow. Adanya sebuah pertemuan. Kalau misalnya dibilang ini twin flame kamu, bisa jadi. Tapi aku berharap kalian itu nggak twin flame supaya bisa ada penyatuan. Di sini kalau aku bisa bicara ya, kalian itu memang ada satu arah dari hati, tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Aku melihat di sini dia merasakan banyaknya kehangatan atau kemesraan dari sentuhanmu. Kamu itu sama dia sebetulnya berkesan loh. Aku ngelihat cinta yang paling dalam, cinta yang paling dia ingat adalah bersama dengan kamu. Karena kartu ini menunjukkan bahwa true love-nya dia adalah kamu. Tapi saya nggak tahu ya kalau kamu benar nggak merasakan true love juga kepada dia. Dan di sini ada kartu love language affirmation. Jadi kamu itu sebetulnya nggak perlu nggak perlu pakai banyak bicara. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tapi dari bahasa tubuh kamu, bahasa cinta kamu, misal kamu perhatian, kasih sayang, itu tuh sudah cukup. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian itu memang punya koneksi yang menurut aku sangat dalam. Ya, dan di sini kita punya kartu magnetism bottom of deck-nya. Kalian itu memang energinya selama ini masih tarik menarik. Aku bilang kenapa dia kembali lagi ya, karena ya menarik lagi. Mungkin belakangan ini kamu banyak ingat dia. Mungkin belakangan ini kamu kayak ngerasain ada present, ada kehadiran dia, walaupun itu cuma berupa energi. We never know. Kita nggak pernah tahu kan? Kemudian di sini aku akan coba bacakan kembali. Kalian komen dong di sini suka tema cinta atau tema tentang diri sendiri. Karena aku udah keluarin video kemarin tentang diri sendiri tapi kayaknya nggak ada yang tertarik. Jadi coba kalian komen menurut kalian aku harus ke arah mana. Nah, teman-teman, aku bisa bilang kemungkinan 50% ya. Orang ini ada yang mengajak kamu serius. Kalau statusnya dia mencari pasangan, ini last time dia datang ke kamu untuk mengajak serius, pengen bersama. Jika memang kalian berdua nggak ada hambatan, ya. Dia mau make sure kepada kamu nggak usah terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh atau negatif akan kehadiran dia. Ya, dia memastikan dia tidak akan membuat masalah dan semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Ketika dia datang di sini, dia sudah datang dengan versi terbaiknya dia. Kedatangan dia dan adanya kehadiran kamu di sini tentunya jika kau menerima dia, ini tuh semacam ada penyembuhan secara emosi. Kan seperti yang kau bilang tadi, ketika dia tanpa kamu, hidupnya mungkin kosong, lost, merasa kehilangan. Bersama dengan kamu, dia merasakan jantungnya tuh berdegup kencang lagi, merasakan jatuh cinta lagi ke kamu untuk kesekian kalinya. Karena kamu tuh, kadang-kadang kita tuh bertemu sama orang yang kalau kita punya masa lalu yang buruk, kita bertemu dengan seseorang, orang itu datang walaupun cuman sebentar ya di dalam hidup kita atau bagaimana, tapi dia tuh bisa menyembuhkan luka batin loh. Dan ini energi yang kamu punya. Di sini mungkin saja ya, kamu atau dia ada yang sudah memiliki anak perempuan. Mungkin anak perempuannya dia ngomong, aku kangen loh sama tante itu, atau aku kangen loh sama om itu mah. Mungkin
Kalau dia nggak punya anak perempuan, berarti dia punya anak yang berzodiak feminin, mungkin Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn. Gitu ya. Whom do you need to forgive? Nah, ini aku bisa bilang ya, tujuan dia datang ke kamu tuh apa sih? Untuk melepaskan dendam lama, supaya dendam lama di antara kalian itu selesai. Dan mungkin teman-teman, di bulan yang baik ini memang dia memiliki tujuan yang mulia. Bilanglah dulu dia main-mainin kamu. Mungkin hubungan kalian doesn't work out. Tetapi seiringnya umur, seiringnya waktu, kita nggak pernah tahu. Dia datang pada kamu, kemudian ya udah, terciptalah cinta untuk kesekian kalinya. Aku akan bacakan, jika dia adalah seorang laki-laki, bagaimana ciri-cirinya. Ini aku ambil 5 ya, jadi udah paten begitu. Kemudian jika dia wanita di sini, oke, kita lihat. Jika dia pria, oh, pria itu misterius, secret. Ini ada pada zodiak Scorpio. Ini bukan berarti paten dia harus zodiaknya Scorpio ya, tapi dia punya sifat itu karismatik, menggairahkan, seksual, menarik secara seksual ya dari fisik. Kemudian dia bisa obsesif, terkadang manipulatif. Oke. Di sini dia sangat tertarik dengan belajar. Jadi aku bisa bilang orangnya pendidikannya juga lumayan. Kemudian diam-diam dia itu suka stalking kamu. Jika dia laki-laki, kamu nggak tahu kan kalau dia tuh sebetulnya menyimpan rasa besar kepada kamu, tapi ada gengsi. Dia suka ngeliat-liatin sosial media kamu. Mungkin dia pakai fake account untuk follow kamu. Kemudian di sini orangnya sangat impulsif ya, gak mau gerak, pokoknya sangat egois dan mendominasi. Orangnya, aku ngelihatnya sangat egois. Sekarang ini mungkin kondisinya agak sedikit depresi dikarenakan keuangannya dia mungkin lagi jelek. Kalau itu laki-laki. Kalau itu perempuan, kita lihat di sini. Memang dia masih cinta kamu sih, karena punya energi Venus ya. Kalau energi Venus berarti dia belum bisa ngelupain kamu sampai sekarang, masih belum bisa move on. Yang kedua, dia di sini orangnya itu tidak mudah percaya dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kamu memang dipercaya sama dia, ya beruntung, berarti dia itu menggantungkan harapannya sama kamu sebagai laki-laki ya. Di sini orangnya suka cemburuan, protektif, udah itu pikirannya tua. Kemudian dia orangnya bertanggung jawab, kadang-kadang pesimis ya, suka memberikan energi pesimis. Ah, kamu tuh gini, kamu tuh gitu loh. Kadang-kadang suka sangat dramatik dan gampang tersinggung. Saya melihat ketika kamu berkoneksi dengan dia, ada rasa percaya yang besar. Dan di sini ya jelas aja ya, energinya itu kontras. Dia itu aku bisa bilang dia tuh punya pandangan yang memang berbeda. Jadi kalau seandainya kalian suka diskusi, dia sebagai wanita dia bisa ngimbangin kamu. Inilah ciri-cirinya orang yang datang. Dan kita akan lihat lebih cepat yang mana, yang datang duluan, yang cowok apa yang cewek. Untuk yang pria, kapan sih datangnya? Five of Wands, tunggu maksimal 5 minggu lagi. Kalau yang cewek, Page of Swords, lebih cepet cewek nih. Cewek mungkin seminggu lagi ya, kamu lihat aja seminggu lagi dia mungkin bisa sudah datang. Karena aku ngelihatnya nih nggak ada yang tahunan, semuanya cepat. Cuman kalau cowok lebih kayak jaim gitu. Oke, sekarang kita akan ambil untuk nama-namanya.
Mau cowok mau cewek bebas ya. Ini mungkin nggak selalu harus inisialnya ada, tetapi saran aku sih diperhatikan, siapa tahu nama ini muncul. Kalau muncul resonate-nya berarti oke. Kalau nggak muncul, manifestasikan aja dia datang. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya ada nama panggilan dia lebih dari 1 huruf, berarti itu dia juga. Nggak usah harus nama panjang, oke? See you when I see you. I love you. Assalamualaikum. Semoga bisa cepat terwujud ya, untuk bertemu dengan orang yang spesial ini. See you, bye-bye.